Halo pecinta timnas Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Sinteyong. Ya, Sinteyong efek. Dulu dikritik dan diremehkan. Banyak pelatih-pelatih klub Indonesia yang mengkritik dan meremehkan cara dia melatih karena eh, Sintayong ini mungkin gak cocok ya sama pemain Indonesia menurut pelatih-pelatih yang mengkritik. Tapi mereka sekarang semua terdiam. Pertama ada Milomir Seslija. Pelatih asal Bosnia ini pernah menukangi PSM Makassar dan Borneo FC. Pengalaman menjadi arsitek tim tanah air membuat dirinya tahu mengenai kualitas pemain dalam negeri. Hal itu membuat Milomir Seslija ternyata kerap melontarkan kritik kepada Sintayong. Salah satu kritik pedasnya pernah ia sampaikan pada 2021 silam. Ketika itu, Milo, sapaan akrabnya, menilai jika pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia hanya berfokus pada latihan fisik dan kebugaran. Menurutnya, hal tersebut dianggap berlebihan. Ya, menurut beliau kan pemain-pemain timnas Indonesia sudah dilatih fisik di klub ya, fisiknya sudah kuat gitu, bisa main 120 menit mungkin. Jadi mereka eh, pelatih ini Milomir ini ya ingin pemain dipanggil ke klub nggak usah udah latihan fisik lagi, ngapain latihan fisik gitu, tinggal latihan eh, teknik dan strategi. Tapi Sintayong kan berpikirnya lain. Begitu masuk ke timnas, oh ternyata pemain timnas Indonesia ini nggak mampu nih bermain 90 menit. Jadi Sintayong tetap melatih fisik pemain-pemain timnas secara keras ya. Latihannya keras sekali. Yang berikutnya ada Fahri Husaini. Bung Fahri ini, Coach Fahri ini mantan pelatih timnas Indonesia kelompok umur ya. Beliau pernah menukangi timnas Indonesia U16 yang saat itu menjadi juara AFF U16 ya. Nah, beliau ini pernah melontarkan kritik pedas kepada Sintayong soal sikapnya ke media. Menurut Coach Fahri, Sintayong dibayar untuk membenahi timnas Indonesia. Akan tetapi ia disebut kerap mengeluh pada media soal kualitas timnas Indonesia. Ya dulu itu Sintayong kerap mengeluh ya tentang kualitas fisik timnas Indonesia, terus kualitas teknik passingnya juga beliau sebut masih salah gitu ya, basic passingnya juga belum benar gitu, makanya Sintayong sering mengeluh gitu, dan dia melatih fisiknya, melatih eh, basic passingnya gitu. Ini yang membuat Coach Fahri ini panas gitu ya, dia kemudian mengkritik Coach Sintayong. Tetapi itu semua dulu, sekarang Coach Fahri udah nggak pernah mengkritik lagi kayaknya. Dulu Coach Fahri juga kalau nggak salah pernah bilang pengen diadu ya antara timnas Indonesia dengan eh, beliau dulu ngelatih mana ya, Borneo atau mana itu. Tapi saya belum cari beritanya lagi nih. Selanjutnya ada Paul Munster. Paul Munster ini juru taktik Bayangkara FC. Itu pernah dibuat bingung dengan keputusan Sintayong yang memanggil Evan Dimas dan Adam Alis ke timnas Indonesia untuk laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Paul Munster berpendapat bahwa ada yang ganjil dan
dari pemanggilan dua anak asuhnya. Pasalnya Evan Dimas dan Adam Alis bukan pemain utama Bayangkara FC setelah mengalami cedera. Jadi Coach Paul ini heran kenapa bukan pemain utama kok dipanggil timnas gitu. Harusnya kalau pemain timnas itu ya pemain utama di klub, pemain inti. Ini kok pemain cadangan dijadiin pemain timnas. Beliau kan jadi heran. Tapi Sintayong pada saat itu menjawab karena dia tahu kualitas pemain ini kan, karena sudah pernah bersama, jadi karena persiapannya mepet, jadi dia nggak bisa cari pemain yang lain yang dia nggak tahu. Selanjutnya ada Haruna Sumitro. Ya, Haruna Sumitro ini pernah mengkritik ya, dia bukan pelatih, tapi dia pengurus Exco PSSI saat itu. Haruna Sumitro yang pernah melontarkan kritik pedas kepada Sintayong. Ketika itu Haruna Sumitro berpendapat jika dalam hal sepak bola yang terpenting adalah hasil, bukan proses. Kritik tersebut dilayangkan saat Sintayong hanya bisa mengantarkan timnas Indonesia sebagai runner-up Piala AFF 2020. Namun kritik tersebut justru menjadi bumerang baginya sebab ia justru dihujani kritik oleh netizen yang meminta Haruna Sumitro untuk turun jabatan. Ya, Haruna Sumitro nggak mau tahu ya proses timnas gimana gitu, Sintayong mau ngelatihnya gimana, yang penting hasilnya juara AFF gitu. Kalau perlu nggak usah dilatih juga, kalau ya dapat gelar gitu, dia udah seneng gitu, nggak mau proses, nggak mau tahu mainnya bagus atau jelek gitu kan, mau bertahan atau menyerang, yang penting hasilnya juara karena beliau menginginkan juara pada saat itu. Selanjutnya yang paling banyak nih Bung Towel. Bung Towel ini banyak banget mengkritik keputusan-keputusan Sintayong. Kalau bisa kita simpulkan, Bung Towel ini anti Sintayong. Salah satunya Bung Towel menyebut Sintayong sewa buzzer untuk menyerang Bung Towel, karena Bung Towel ini ternyata banyak banget buzzer yang mengkritik Bung Towel nih. Bung Towel yang mendapatkan kritik balasan dari netizen akibat pernyataan kepada Sintayong sempat menuding pelatih asal Korea Selatan itu memiliki buzzer yang dengan sengaja menyerang sang pengamat. Hal tersebut disampaikan Bung Towel dalam podcast Etnalar TV pada 26 September 2024. Kata beliau nih, saya rasa Sintayong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja. Setiap saya mengkritiknya, selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Towel. Nah nih, buat netizen nih, siapa yang merasa disewa oleh Sintayong nih? Berapa bayarannya ya? Saya pengen tahu juga nih kenapa Sintayong bisa sewa buzzer buat kritik Bung Towel nih. Kayaknya kalau disewa sama Sintayong bayarannya gede juga nih. Siapa yang mau nih? Selanjutnya Bung Towel juga pernah membandingkan Sintayong dengan ASN. Nah, Bung Towel juga mendapat sorotan kala mengomentari kinerja Sintayong yang kala itu melatih timnas senior dan timnas U23 yang memiliki camp latihan di dua daerah berbeda, yakni Surabaya dan Solo. Saat itu Sintayong sempat mengeluh kelelahan karena lokasi camp latihan yang berjauhan. Menanggapi hal tersebut, Bung Towel membandingkan pelatih asal Korea Selatan itu dengan seorang aparatur sipil negara atau ASN.
pasti dia kan tidak nyetir sendiri saat perjalanan Solo ke Surabaya, paling lewat tol hanya 4 jam katanya kan. Tolonglah berempati dikit dengan situasi sepak bola Indonesia. Kalau saya kasih contoh aksi Pak Midun, ASN Batu Malang yang kowe sepeda dari Malang ke Jakarta demi korban Kanjuruhan, kata Bung Toel saat itu. Lanjut, ada lagi nih kritiknya Bung Toel nih. STY dianggap malas pantau Liga 1. Nih Bung Toel juga menyoroti pemanggilan penggawa timnas Indonesia yang diisi oleh nama-nama pemain naturalisasi. Menurut pengamat sepak bola bernama asli Tommy Welly itu, Sintayong malas memantau Liga 1 sehingga memanggil nama-nama pemain diaspora. Kata Bung Toel nih, bisa dibilang Sintayong terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1, langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran jika tidak ada nama baru dari skuad timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Bung Toel. Nih Bung Toel kerap banget nih, setiap keputusan-keputusan dari coach STY ini pasti nanti dia komentarnya negatif ya. Mungkin dia memposisikan dirinya untuk menjadi oposisi di era kepelatihan Sintayong nih. Nanti jangan-jangan dia juga mau mengajukan hak angket nih ya buat Sintayong. Nih ada lagi nih, Justin Hubner bukan Messi ya. Siapa juga yang bilang Justin Hubner Messi ya? Jauh banget gitu. Selain mengkritik Sintayong, Bung Toel juga mengomentari salah satu penggawa timnas Indonesia, Justin Hubner. Menurutnya Justin Hubner tidak akan memberikan pengaruh banyak kepada timnas Indonesia karena dia bukanlah Lionel Messi. Ya kalau dia Lionel Messi nggak bisa masuk timnas Indonesia ya, karena dia udah pernah memperkuat timnas Argentina ya. Lucu juga nih. Kalau ia seorang Lionel Messi pasti akan berpengaruh, namun ia bukan seorang Messi, kata Bung Toel di kanal YouTube Nalar TV pada 8 Desember 2024 lalu. Ya, setidaknya walaupun bukan Messi, Justin Hubner mampu memberikan warna baru ya buat timnas Indonesia ya, dengan semangatnya dia, keagresifannya dia mampu memotong bola ya, walaupun nggak mencetak gol, tapi dia mampu memotong serangan lawan buat lawan tidak dapat mencetak gol. Ya, saya rasa Justin Hubner salah satu rekrutan Sintayong terbaik ya, selain Tom Haye ada Jay Itzes gitu ya, Marcelino, semua lah baik-baik semua. Tapi salah satu terbaik juga Justin Hubner, walaupun dia bukan Lionel Messi ya. Nih yang nggak kalah mengejutkan lagi nih, Bung Toel ingin PSSI pecat STY. Waduh, ini yang jadi apa ya? Jadi perdebatan di kalangan pecinta sepak bola ya. Banyak juga yang dukung Sintayong. Kita juga pengennya Sintayong diperpanjang, bukan dipecat ya. Bung Toel sempat meminta agar PSSI melakukan tindakan tegas terhadap Sintayong jika pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia meminta agar PSSI segera memecat sang pelatih. Nah, tetapi ternyata kan STY mampu membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia ya, walaupun katanya karena itu bukan berkat Sintayong, tapi karena pengaruh tim lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masuk 16 besar. Sintayong sudah mengatakan kita level Asia tetapi kalah 1-5 dari Irak, ucap Tommy Welly di
Media Center Kemenpora, Jakarta, Kamis 21 Desember 2024. Lalu seandainya di Piala Asia seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai, PSSI tunggu apa lagi? Segera pecat, kata Bung Toel. Nah, nih ada lagi nih lanjutannya kan, dia berterima kasih kepada Kirgistan ya. Emang kita juga berterima kasih juga kepada Kirgistan ya, karena di pertandingan terakhir mampu bermain bagus sehingga berefek juga buat timnas Indonesia. Tapi nggak sepenuhnya karena Kirgistan ya, pemain kita juga berjuang mati-matian ya mengalahkan Vietnam. Kalau kita nggak mampu ngalahin Vietnam juga kita nggak lolos gitu ya. Bung Toel sempat meminta agar PSSI melakukan tindakan tegas terhadap Sintayong jika pelatih asal Korea itu gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia ya. Nah, karena itu Bung Toel sempat menyebut bahwa keberhasilan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 hanya sebagai keberuntungan. Pasalnya Indonesia dibantu oleh Kirgistan sehingga menjadi tim peringkat 3 terbaik. Lebih jauh, Bung Toel juga menyebut bahwa Sintayong tidak dapat memenuhi janjinya meski lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Nah, tadinya di sini ingin pecat karena kalau nggak bisa lolos ke babak 16 besar. Tetapi setelah lolos ke babak 16 besar, tetap aja itu karena bukan STY gitu ngomongnya ya. Jadi tetap dia pengen walaupun lolos 16 besar, Bung Toel ini pengen STY dipecat gitu. Gak sesuai dong, kan janji STY itu draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Itu makanya saya bilang terima kasih ke Kirgistan, ungkap Bung Toel dilansir dari Nalar TV 27 Januari 2024. Ya, kalau mau cari kesalahan-kesalahan, cari-cari kesalahan juga pasti ada semua orang gitu ya. Tapi kan semua butuh proses, terus namanya juga permainan bola gitu. Nggak semuanya kita bisa menang terus gitu. Prediksi bisa salah. Sintayong timnas Indonesia bisa berusaha, tetapi hasil akhir kan belum tentu sesuai gitu ya. Contoh kemarin yang terakhir lawan Vietnam menang 3-0 gitu. Kalau mau dicari kesalahan-kesalahan juga ada. Kenapa Indonesia diserang-serang terus gitu ya. Dari setelah kita unggul 2-0 kita hanya bisa bertahan gitu. Tapi kan itu bagian dari strategi. Kalau Sintayong menginstruksikan untuk menyerang ya Indonesia bisa menyerang, cuma nanti hasilnya bisa nggak 3-0 gitu. Bisa jadi malah kita susul jadi 3-3 atau jadi 4-3 gitu kan. Kan itu bagian strategi. Contohnya itu yang gol Ramadan Sananta itu kan karena nafsunya Vietnam untuk menyerang kita gitu di akhir-akhir babak kedua, jadi mereka melupakan pertahanan. Jadi pertahanan mereka kacau sehingga saat terjadi sepak pojok dan kemelut di depan gawang, banyak pemain kita di situ. Sedangkan pemain Vietnam konsentrasinya lengah dan nggak ada yang mengawal Ramadan Sananta, sehingga Ramadan Sananta juga dengan mudah menyeploskan bola ke gawang Philip Nguyen ya. Skor menjadi 3-0. Tapi apapun itu semua ya itu pemikiran Bung Toel ya. Mungkin Bung Toel gak suka dengan teknik atau strateginya Coach Sintayong gitu ya. Kita harus menghargai beliau, tapi beliau juga harus menghargai juga pendapat kita gitu. Kebanyakan dari kita kan ingin Sintayong tetap melatih timnas Indonesia ya sampai ke nanti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, lanjut ke Piala Dunia kalau kita bisa lolos ya. Syukur-syukur kita bisa lolos ya. Terus lanjut ke Piala Asia.
2027 Sintayong tetap stay di timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan ya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bisa memperpanjang Coach Sintayong sampai ke 2027 ya. Oke, sekian dari kita tentang berbagai kritik yang dilayangkan kepada Sintayong.